Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Engkau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang melanggar aku, tak ada yang dapat Amin. Kebaikan kasih Tuhan yang sudah melimpah di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu Engkau sudah pelihara kami. Engkau sudah memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Berkat-berkat jasmani Engkau sudah ciptakan di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, Kau mengurapikan setiap keberadaan kehidupan kami. Suci kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Untuk sungguh hati di dalam kami bersekutu dengan Engkau pada saat ini Tuhan. Kau ambil alih ibadah kami pada pagi yang indah ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Setiap pelayan-pelayan yang akan ambil bagian pada saat ini Tuhan, biar urapan Allah turun di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Pakai mereka dengan luar biasa Tuhan, agar mereka tetap mengandalkan Engkau, bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi biarlah semua jadi sesuai dengan kehendak dan mau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau ada bersama kami. Engkau siap melawat setiap keberadaan kehidupan kami. Engkau siap memberkati kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, apabila ada hal-hal yang bukan berasal dari-Mu, yang akan mengganggu konsentrasi kami di saat kami memuji menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau satukan iman kami. Kami memanggil nama-Mu, kami mengenting itu di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Biar kebebasan dari Tuhan menjadi bagian kami. Kami ingin memuji menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Rekan-rekan kami mungkin dalam persiapan perjalanan menuju ke tempat ini, sertai langkah mereka Tuhan, agar kami boleh bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah menjadi doa dan syukur kami. Kami membuka persekutuan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi, selamat kita kembali beribadah di rumah Tuhan. Kita bernyanyi rohmu yang hidup penuh hidup.
Tundukkan hati, Sudah ada lagi Pak. Ada. Jangan lelah. Puji nama Tuhan. Pujian dari pemuda dan pemudi raja mengatakan, jangan lelah bekerja bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan direferen lagi pujian ini dan bersiap-siap untuk persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Ratakan tangan gelombang, mengatakan terbuka, menjadi siap iman di atas dasar iman. Ratakan gelombang, mengatakan terbuka, menjadi siap iman di atas dasar iman.
Puji nama Tuhan. Haleluya. Saatnya kita bersorak, bergirang, memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Karena hati yang berbeda adalah orang yang Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Berdiri ya Bapak Ibu Saudara, kalau saya lihat dari jumlah banyak yang hadir dengan suara yang terdengar, mungkin pintu surga tidak terbuka karena dilihatnya sekian banyak jumlah, tapi suaranya tidak terlalu menggelegar ya Bapak Ibu Saudara. Perlu kita ketahui ya Bapak Ibu Saudara, kadang saya berpikir, kenapa kalau orang tua itu penyakitnya macam-macam aneh-aneh, tetapi kenapa kalau anak-anak itu sehat semua? Lalu saya mengambilkan
Ibu Saudara, ini menurut pendapat saya ya. Saya bukan dokter, saya bukan tim medis ya, bukan tim kesehatan. Saya berpikir begini, mungkin karena anak-anak itu aktif bergerak ya, jadi secara otomatis bisa dikatakan kalau bergerak itu sinonim dengan olahraga. Tetapi di samping itu kalau anak-anak itu kan tidak pernah memikirkan hal-hal sesuatu yang membuat rumit di dalam hati, tetapi anak-anak itu senang, happy. Tetapi kalau orang tua yang sudah dewasa tidak berpikir, hanya senang dan happy saja, ya tidak ini juga ya. Nggak mungkin kalau sudah dewasa nggak memikirkan apa nanti kebutuhan keluarga. Kalau sudah punya anak, apa nanti jajan anak saya, uang sekolah anak saya. Ya, tapi kalau dipikir-pikir kalau sudah dewasa perlu juga kedewasaan berpikir. Tetapi saya himbau kepada kita, ya hidup ini ya berpikir sih memang perlu berpikir, karena kalau tidak berpikir ya nggak bagus juga. Kalau sudah dewasa wajib berpikir dan bijaksana. Tetapi maksud saya di sini Bapak Ibu Saudara, boleh berpikir tetapi pikiran itu tidak dibawa rumit. Jadi maksud saya di sini perlu kita enjoy, apalagi ya di harinya Tuhan, di harinya Sabat, apalagi ya namanya puji-pujian lagi kira, masa kita memikirkan hal-hal yang rumit begitu ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ya perlu kita ketahui firman Tuhan adalah hati yang gembira adalah obat. Jadi apapun penyakit kita itu, ya obatnya ya bisa dikatakan hati yang gembira, hati yang susah. Ya jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara ya, apalagi terkhusus di harinya Tuhan, hari Sabat, karena kita memikirkan hal-hal yang senang, kita puji nama Tuhan itu, ya khusus fokus dulu sama Tuhan, jangan memikirkan hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya. Amin, haleluya. Karena lagu pujian kita segala puji syukur.
dari saya sedikit. Ya. Memang kalau hidup ini Bapak Ibu Saudara, benar kata nasihat-nasihat dari orang tua waktu saya memasuki rumah tangga yang baru. Apa katanya? Saya ingat betul ya. Hai anakku, Dovin Rumapea, perlu kami ketahui bahwasanya kalau hidup ini adalah tempat susah. Nah, jadi saya berpikir, kok arahannya, kok nasihatnya begini ya. Sedangkan saya memasuki rumah tangga yang baru, harusnya yang senang-senang ya, begitu maksud saya. Tetapi tidak Bapak Ibu Saudara. Dari 100% kata-kata, nasihat, arahan, yang paling banyak saya terima adalah ya memang sih tujuannya membangun, tetapi lebih banyak dikatakan hidup ini susah, apalagi kamu nanti sudah memasuki rumah tangga yang baru, berarti kesusahan itu makin bertambah. Nah, jadi saya dengar arahan-arahan dari keluarga-keluarga orang tua penatua. Jadi tujuannya walaupun kesusahan bertambah, kerumitan yang dialami nanti untuk menjalani kehidupan rumah tangga semakin banyak, semakin rumit, semakin susah. Tetapi tujuannya katanya kita selalu orang Kristen ingat ya, kamu kan ya, kalau saya lihat pengurus gereja juga, rajin beribadah juga, jangan tinggalkan Tuhan itu. Segala persoalan problema ya wajib kamu serahkan kepada Tuhan. Jadi kalau saya berpikir Bapak Ibu Saudara, ya benar. Jadi oleh karena itu makanya ya selagi ada waktu, ya tetap kita utamakan Tuhan, berdoa supaya yakinlah kita Bapak Ibu Saudara, setiap kesusahan yang kita alami, ya mungkin Tuhan sanggup memberikan solusi. Tetapi tidak setiap apa yang kita doakan itu yang diberikan Tuhan ya. Mungkin menurut Tuhan, oh ini baik, oh ini tidak. Walaupun menurut kita itu baik, Tuhan belum tentu memberikan itu, karena menurut Tuhan mungkin itu tidak terbaik. Jadi di sini kita perlu Bapak Ibu Saudara bahwasanya ya perlu kita berdoa, kehendakmu yang jadi ya Tuhan. Ya kadang kita sebagai manusia, ya kadang saya juga kok begini ya, aku maunya ini Tuhan, aku maunya itu Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki itu, maka itu tidak bisa kita terima ya Bapak Ibu Saudara. Jadi makanya perlu kita berdoa, ya jadilah kehendakmu di dalam kehidupanku. Jadi ya itulah Bapak Ibu Saudara bahwasanya penting dan perlunya kita meminta petunjuk dari Tuhan, bukan apa yang kita ingini wajib itu yang diberikan Tuhan yang Bapak Ibu Saudara bukan. Haleluya Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk mengikuti kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita, bukan kemauannya kita, tetapi kita belajar mengikuti kehendaknya Tuhan, apa yang dimaunya Tuhan, apa yang bisa menyenangkan akan hati Tuhan. Itulah yang wajib kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Kita akan lagu pujian kita.
terpuji namamu Tuhan. Oh, glory, glory bagi namamu Yesus. Termulialah namamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, belajarlah kita untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Satu yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, ya menurut dari arahan gembala ya, kalau jemaat aliran itu ya, kalau di saat intro atau pada saat memuji nama Tuhan, kita jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara. Mari buka mulut kita, gaungkan, eluk-elukan, sembah nama Tuhan. Jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara. Jangan lihat kiri kanan kita, tetapi lihatlah Tuhan itu betapa baiknya Dia dalam hidup kita. Secara otomatis Tuhan juga melihat bagaimana ketulusan hati kita, kesiapan kita, seberapa banyak mulut kita ini untuk memuji, mengeluk-elukkan, menyembah, menyanjung-nyanjung nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sembah Dia, agungkan Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, yang terbaik, karena yang terbaik kita siapkan dalam hati kita. Karena sebentar kita akan ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Maka kita siapkan yang terbaik, sehingga firman itu bisa tumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan kita. Kita akan referen pujian ini, dan di akhir referen pujian ini saya minta Ibu Ehud yang akan membawa kita dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Kau kan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
Kami datang kepada Tuhan pada pagi menjelang siang hari Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau kami boleh memuji Engkau. Kami bersyukur atas tubuh sehat, kekuatan yang kami peroleh kepada Tuhan. Sehingga kami bisa memuji, menaikkan pujian Tuhan dengan seluruh kekuatan kami, dengan segenap hati kami, dengan seluruh kemampuan kami. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, di saat ada pujian, di saat kami menyembah, ada kuasa Tuhan, ada kuasa yang luar biasa, ada kuasa yang dahsyat Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, mari Tuhan kami semua hadir saat pagi hari ini. Urapi kami semua Tuhan, urapi hadir semua yang berpujian. Mari mana musik kehadiran kami mengapi firman, mari aku dulu bersama kami sehati. Mari Tuhan kami pada haus untuk berdalam firman. Sampaikan Tuhan isi hati pada saat siang hari itu. Apa yang mengerti dalam kehidupan kami, kalau kami mengerti Tuhan, apa rencana dan kehendak dalam kehidupan kami. Mari Tuhan bawa kami lebih dalam lagi, untuk kami mengenalkan kepada-Mu ya Bapa, bahwa kami untuk masuk terus dalam hadirat Tuhan, sehingga Mu bisa mengurapi kami pada saat pagi hari. Terima kasih Bapa, diserahkan acara yang pertama sampai pada akhirnya, adalah segala-segala, biar nama-Mu saja yang diperlukan. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekali lagi hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati. Mari Tuhan berfirman Engkau Tuhan, kami siap untuk tenang kepada hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Pada ibadah saat ini kita suasana kita mengikuti doa selama 10 malam saudara, dan tentu kita masih memiliki tema yang sama, bagaimana peran daripada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan, atau dalam kehidupan gereja Tuhan, atau dalam kehidupan setiap kita pribadi umat yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semua untuk membuka di dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang pertama jika sudah dapat ayat ini, saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Silakan jemaat Tuhan duduk. Puji Tuhan, kita harus mengamenkan saudara bahwa peran daripada Roh Kudus bagi setiap pribadi kita, saudara-saudara, adalah sesuatu yang sangat penting harus kita
perhatikan di dalam kehidupan kita. Dan ketika Yesus naik ke surga, dia telah memberikan satu jaminan kepada kita bahwa dia memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang dapat bertahan sampai pada saat ini, saudara. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri, dan kita harus mengakui, saudara-saudara, bahwa di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24, di situ dijelaskan siapa yang bertahan sampai akhir, maka ia akan selamat. Saudara perhatikan, kata bertahan itu memiliki satu arti, satu makna yang sangat membutuhkan akal yang kuat, saudara. Sangat membutuhkan kekuatan ekstra bagaikan benteng, saudara-saudara. Dan kata bertahan membutuhkan satu kekuatan untuk bisa berdiri, saudara, untuk tetap ada pada satu posisi. Dan kita harus mengakui, saudara-saudara, bahwa kalau kita boleh ada sampai saat ini, tentu kita sepakat bukan karena kuat dan kemampuan kita secara pribadi, tetapi karena kuat dan gagah dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ada banyak perkara-perkara di dunia yang dapat melemahkan kita, tetapi firman Tuhan katakan roh yang ada di dalam diri kita itu lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dunia ini, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa kita memasuki masa-masa yang sukar. Tentu ada banyak persoalan yang kita hadapi sebagai gereja Tuhan. Dan tujuannya, saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa kuat dan mampu menghadapi berbagai macam perkara-perkara di dunia. Ada begitu banyak firman Tuhan juga menjelaskan masalah-masalah hidup yang dapat membuat manusia bisa goyah, yang dapat membuat orang Kristen dapat hidup dalam berbagai macam kecemasan, kegelisahan, saudara. Dan pada akhirnya tidak sedikit anak-anak Tuhan yang sudah tidak mampu menghadapi berbagai macam kesukaran atau dampak-dampak kesukaran, sehingga bisa menjadi lemah, tidak berdaya, saudara. Sudah tidak ada lagi semangat hidup, semangat menjalani berbagai macam aktivitas. Dan tujuan iblis membuat kasih karunia Allah itu hilang di dalam kehidupan orang percaya. Dan banyak anak-anak Tuhan oleh karena berbagai macam persoalan yang diizinkan oleh Tuhan menjauhi kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Ada satu tokoh juga dalam firman Tuhan yang luar biasa ketika alami kesukaran persoalan hidup, Ayub, saudara. Dia tetap menjaga komitmen dia kepada Tuhan. Dan juga peran daripada kuasa Roh Kudus itu mampu untuk menolong kita tetap kuat dalam iman, pengharapan, dan kasih kita, saudara. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan dengan sungguh dan harus mengakui bagaimana peran daripada kuasa Roh Kudus yang memang hanya Roh Kuduslah yang dapat membuat kita bisa bertahan di akhir zaman ini, saudara. Kita tetap teguh di masa sukar, dan firman Tuhan katakan kita tetap kuat iman, harap, dan kasih kita. Jangan sampai iman kita goyah, iman kita nggak kuat. Jangan sampai kita sudah seperti orang yang tidak ada harapan
Dan banyak juga saudara kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama hilang di dalam kehidupan atau pudar dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan ini merupakan tantangan, ini merupakan satu ujian untuk kita bisa melihat seberapa kuat kita menjalani hidup. Harus melewati berbagai macam ujian-ujian atau pikulan-pikulan salib, sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus. Dia bertahan sampai akhir kematiannya, saudara. Dia taat sampai akhir, saudara. Jadi kita harus bertahan agar supaya apa yang menjadi misi utama daripada Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai penolong yang akan menyertai kita dalam Injil Matius pasal yang ke-14 sampai kesudahan akhir zaman, saudara. Dan peran daripada Roh Kudus, misi paling utama adalah keselamatan. Bagaimana kita bisa terjaga iman kita, bagaimana kita bisa kuat bertahan, dan kita bisa masuk surga. Itu paling utama. Yang lain-lain itu nomor 2, saudara. Tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus mampu untuk tetap menyertai kita sampai kita bisa masuk surga. Boleh katakan amin, saudara? Haleluya, saudara. Kalau kita boleh tetap semangat memuji Tuhan, kita semangat beribadah, bukan karena siapa-siapa, saudara, tetapi semua karena Tuhan dan untuk Tuhan, saudara. Itu yang kita harus syukuri di dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam firman Tuhan berbicara tentang Roh Kudus. Kita melihat ada beberapa dari sejak perjanjian lama pun, saudara, peran daripada kuasa Roh Kudus itu sudah nyata. Kita melihat bagaimana gelar daripada ketuhanan, bagaimana dalam Yohanes 3 ayat 6 sampai 8 roh dari gelar ketuhanan ditulis juga ada Roh Kudus, ada penulisan Roh Allah, Tuhan Allah, saudara. Di dalam Alkitab ditulis supaya kita tidak dibingungkan dari beberapa kalimat di dalam firman Tuhan. Ada Roh Allah yang hidup, ada Roh Bapa, ada Roh Yesus, ada Roh Allah, ada Roh Kristus, Roh Yesus Kristus, Roh Anak Allah, Roh yang adalah Allah, saudara. Dan kita juga bisa melihat dalam konteks pelayanan. Dan ketika Roh itu diberikan kepada kita, dan kita juga bisa melihat bagaimana selama Yesus di masa pelayanan ada peran daripada kuasa Roh Kudus atau atribut gelar yang disandingkan dalam pelayanan. Ada roh hikmat, ada roh pengetahuan, roh nasihat keperkasaan, roh pengasihan permohonan, dan selainnya, saudara. Dan kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus percaya bahwa ada karunia yang Tuhan beri kepada kita, ada kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita, sehingga kita memiliki hikmat, kita memiliki pengetahuan, kita memiliki roh nasihat, saudara, dan lain sebagainya. Dan ini pun mampu diberikan oleh Tuhan, sebab firman Tuhan katakan pelayanan-pelayanan yang pernah dilakukan oleh Yesus di akhir zaman pun gereja Tuhan, jemaat Tuhan dapat melakukan nilai pelayanan yang sama. Yesus mampu melakukan mujizat, kita pun juga mampu melakukan mujizat. Yesus mampu berkata-kata dengan hikmat, menasehati orang. Kita juga bisa mampu berkata-kata dengan hikmat, dan roh nasihat ada diberikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan kita harus bangga bahwa itu adalah jaminan di dalam kehidupan kita yang mampu diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita.
kita boleh kuat, kita boleh mampu, kita boleh ada sampai saat ini. Tentu kita harus akui itu semua karena Tuhan. Bagian kita yang harus kita lakukan, bagaimana kita boleh mengalami kepenuhan daripada kuasa Roh Kudus di dalam pribadi setiap hari dan setiap waktu, setiap saat, saudara. Yang pertama, saudara-saudara, untuk kita boleh menikmati bagaimana peran Roh Kudus itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Saudara percaya dalam hidup saudara ada Roh Kudus? Ada amin, saudara? Kita melihat, saudara, yang pertama, kita harus memiliki nilai ketaatan, saudara, akan perintah Allah. Di dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini merupakan satu perintah Tuhan. Ada banyak perintah-perintah Tuhan yang memang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan. Dan nilai ketaatan itu memang harus selalu tertanam di dalam hidup kita. Untuk kita bisa menikmati Tuhan, untuk kita bisa menikmati peran kuasa Roh Kudus, kita harus menjadi jemaat Tuhan yang taat melakukan firman Tuhan. Nilai ketaatan itu harus meningkat. Namanya nilai, saudara. Ada penilaian di hadapan Tuhan. Ada penilaian yang akan Tuhan nyatakan bagi kita ketika kita meningkatkan kadar ketaatan kita di hadapan Tuhan. Semakin tahun biarlah kita menunjukkan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara mau semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Semakin tahun, saudara, biarlah kita boleh semakin dewasa. Kita harus semakin dewasa, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pribadi-pribadi. Kita sudah banyak terima firman Tuhan. Kita sudah banyak melakukan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ada ujian yang harus kita hadapi. Ada pergumulan yang Tuhan izinkan. Tetapi jangan sampai mengurangi nilai ketaatan kita di hadapan Tuhan. Kita harus fokus kepada Kristus. Kita harus fokus kepada keselamatan. Kita harus selalu fokus kepada kekekalan yang ada, saudara. Bukan kepada bagaimana berkat-berkat secara jasmani. Penyelesaian kita minta kepada Tuhan agar supaya Tuhan tolong selama kita ada di dalam dunia. Dan kita percaya bahwa peran daripada kuasa Roh Kudus akan kita tetap alami manakala kita mau menerapkan nilai yang tinggi terhadap ketaatan kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Saya lakukan firman Tuhan karena saya mengasihi Tuhan. Boleh katakan amin, saudara? Saudara beribadah karena saudara mengasihi Tuhan. Karena ibadah adalah sesuatu yang penting. Dalam kitab Ibrani dikatakan jangan kita meninggalkan persekutuan ibadah. Dan banyak perintah Tuhan dalam hal bagaimana kita harus menjadi pribadi-pribadi yang memang harus taat, saudara. Sebab kata taat itu tidak bisa dikurangi, saudara, persentasenya. Tetapi ketika kita mulai kurang taat, kita bersyukur kita punya peran daripada Roh Kudus yang akan memberikan kita semangat lagi untuk kita bergairah menjadi pribadi-pribadi yang taat di hadapan Tuhan. Saudara tetap taat di hadapan Tuhan. Haleluya, saudara. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita perhatikan ada kata penuh, saudara. Ini berbentuk present impressive. Dalam bahasa Yunani berarti kepenuhan roh.
yang adalah bersifat terus menerus. Jadi bukan sekedar satu kali, tetapi secara kontinu. Kata kepenuhan, saudara-saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan dijelaskan bagaimana kehidupan kita yang memiliki warna daripada Roh Kudus itu. Yang pertama dikatakan kita harus memiliki kehidupan yang berisi dengan pujian kepada Allah. Kita harus menghasilkan buah-buah roh. Bagaimana kita harus semangat dalam melakukan pelayanan dalam Kisah Para Rasul 4 dan Kisah Para Rasul 5, saudara. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari kata dalam konteks Efesus 5 ayat yang ke-18 ini, saudara. Satu makna yang harus kita pahami bahwa orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah orang yang dipenuhi dengan pribadi daripada Roh Kudus itu. Bagaimana peran daripada kuasa Roh Kudus? Dia mampu untuk mengendalikan hati kita. Dia mampu untuk mengendalikan pikiran kita, menguasai hati dan pikiran kita, dan akan berdampak dalam buah roh, tindakan perbuatan yang boleh kita keluarkan daripada hasil karya kepenuhan kuasa Roh Kudus. Dan dalam dunia pelayanan ada semangat dan ada manifestasi-manifestasi yang itu merupakan kepercayaan daripada Tuhan dari kata kepenuhan kuasa Roh Kudus, sehingga dapat dimanifestasikan juga dengan glosolalia, sedangkan berbahasa roh, sudah bahasa lidah yang ada. Jadi ada beberapa aspek yang harus kita pahami dalam kata hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ketika kita mulai kurang menerapkan prinsip firman Tuhan dalam pikiran kita, kita izinkan supaya pikiran kita untuk dikuasai lagi oleh firman Allah dan Roh Kudus, sehingga perkara-perkara yang dapat mendukakan, yang dapat menyakiti hati Tuhan, sikap hati kita yang kita mau selalu terbuka, karena kita mau meningkatkan nilai ketaatan kita, kita harus buka hati kita harus taklukkan pikiran kita, taklukkan kehidupan kita. Dari kita lebih membesarkan kedagingan ini, saudara. Kita kecilkan kedagingan dan kita besarkan peran Roh Allah yang hebat, Roh Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Mau tidak mau, saudara, kita harus berjuang setiap hari untuk kita semakin menikmati peran kuasa Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kita, dan kita harus menghasilkan buah-buah Roh Kudus dan buah-buah pelayanan. Kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan bagaimana ketika kita sudah percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita melihat bagaimana ayat-ayat yang dapat kita lihat secara umum, saudara, bagaimana konteks kita memang harus diperlukan dengan kuasa Roh Kudus, dan kita percaya bahwa Roh Kudus itu akan menuntun kita sampai kesudahan akhir zaman ini iman kita, saudara. Sekalipun kita masih ada dalam kedagingan kita, tetapi kita harus beriman, kita harus percaya bahwa kita nggak akan gagal. Kita nggak akan menjadi pribadi-pribadi yang gagal dalam iman untuk kita bisa masuk surga, saudara. Kita melihat, saudara, di dalam Efesus 1 ayat 3-14, di dalam Dia kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya.
kita akan mencapai menuju kepada kesempurnaan, saudara, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kita harus selalu menganggap penting untuk kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Harus punya nilai ketaatan yang harus, mau tidak mau. Di sini saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita telah dimeteraikan dengan kuasa Roh Kudus. Dalam kitab Korintus, dan ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Dia menjadikan tubuh kita menjadi bait Allah, menjadi rumah kediaman-Nya. Yang menjadi persoalannya begini, saudara. Ketika satu saat, saudara, kita bisa menjadi pribadi yang menguasai diri. Ini adalah buah-buah roh, saudara. Penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, kesabaran, damai sejahtera, sukacita, dan kasih. Ini merupakan buah-buah roh yang memang harus keluar di dalam kehidupan kita. Harus kita nampakkan, menjadikan kesaksian yang hidup. Tetapi saudara-saudara, terkadang ketika ada persoalan, pergumulan hidup dan lain sebagainya, kita nggak bisa bertahan, kita nggak bisa kuat. Tidak sedikit kita melihat anak-anak Tuhan yang mendukakan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus nggak mampu untuk bekerja di dalam hidup kita? Kita aminkan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh yang maha kuasa. Dia mampu melakukan perkara-perkara ajaib. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang lembut. Dia tak pernah memaksa. Ketika jemaat Tuhan, ketika seseorang anak Tuhan, dia mulai mengecewakan Tuhan, dia mengeraskan hati, dia gak mau taat, dia lebih lagi mementingkan kedagingan daripada dia hidup dalam tuntunan firman Allah. Maka bukan berarti Roh Kudus tidak mau bekerja, dia stop, saudara, untuk mendewasakan kita. Tidak demikian. Tetapi Roh Kudus, dia akan terus berupaya sampai bagaimana kita boleh disadarkan kembali, dan kasih karunia Allah yang akan kembali, saudara, membuat kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Jadi poin penting ketika kita pernah mengecewakan Tuhan, ketika kita mulai tidak menunjukkan kesetiaan, ketika kita mulai menunjukkan tidak lemah lembut, kita tidak ada penguasaan diri. Satu saat ada 4-5 kita bisa lakukan, tetapi kepada titik kesabaran kita nggak sabar. Pada satu titik, saudara, kita di damai sejahtera, saudara, kita tidak mau menciptakan damai sejahtera. Ada poin-poin tertentu, saudara-saudara. Kita jangan tinggal diam kepada satu titik kelemahan kita, kekerasan hati kita, ketidaktaatan kita. Tetapi ketika ada peran daripada kuasa Roh Kudus yang dia bekerja lembut di dalam kehidupan kita, ketika dia mulai menyadarkan kita, ketika dia mulai memberikan terang bagi kita, Tuhan gak pernah membuang kita, karena kita adalah ciptaan. Ketika kita sombong, gak pernah Tuhan buang. Tetapi ada kesempatan kembali, kemurahan Allah yang Tuhan beri kepada kita, agar supaya kita kembali kepada titik di mana kita harus ada. Dan kita bangga bahwa kita adalah pribadi yang tetap disayang oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita harus benar-benar mengakui bahwa Roh Kudus adalah penolong kita. Dia akan menolong kita untuk kita bangkit kembali. Dia akan menolong kita untuk kita boleh sadar kembali, saudara. Kita harus kembali semangat, kita harus kembali menunjukkan penguasaan diri, kelemah lembutan. Kita harus menunjukkan kesetiaan, kita harus selalu berbuat baik. Kita harus menunjukkan kemurahan, kesabaran, damai sejahtera, sukacita, dan kasih.
Itu keharusan yang harus kita lakukan. Dan yang memampukan kita untuk kita kembali kepada titik yang terbaik, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Kadang-kadang kalau kita manusia lebih banyak gagalnya. Orang bilang jatuh bangun. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sekeras apapun kita mampu dilembutkan. Sejahat apapun hati dan pikiran kita, kalau Roh Kudus bekerja, saudara, tidak ada perkara yang mustahil. Dia akan mampu mengembalikan kita, memastikan kita untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan surga yang tinggal kekal. Saudara mau hidup di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus? Ada amin, saudara? Ini memang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita bisa melihat, saudara, bagaimana hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa menikmati peran kuasa Roh Kudus, yaitu kita harus membuka hati kita untuk kuasa Roh Kudus bekerja. Roma 2 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Selama masih ada pintu kemurahan terbuka bagi kita, kita pakai kesempatan itu. Selama Roh Kudus masih mau melembutkan hati kita, menundukkan kita, Roh Kudus bekerja. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka aliran kuasa Roh Kudus akan mampu memenuhi kehidupan kita. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Setiap hari kita harus buka hati kita. Setiap hari kita harus menaklukkan. Ketika kita baca firman, kita diingatkan, kita harus berubah. Kita harus muliakan Tuhan, kita harus tinggikan Tuhan, kita harus agungkan Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil, hanya sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita masih ada dalam bentang pekerjaan Tuhan, saudara masih bisa melayani, saudara masih bisa beribadah, saudara masih bisa memuji Tuhan, saudara masih bisa dengar baca firman Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan yang Tuhan masih beri kepada kita. Manfaatkan sebaik mungkin, sebab waktu itu terus berjalan. Waktu gak pernah kembali, dia akan terus berjalan. Jangan sampai kita ketinggalan. Kita butuh peran kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Poin yang paling penting daripada Roh Kudus bukan sekedar dia turun memenuhi kita, tapi yang harus kita perhatikan bagaimana kerja daripada Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa, saudara, dalam bahasa Yunani dunamis, dikatakan bukan sekedar kuasa bentuk kekuatan atau kemampuan, tetapi istilah ini khusus menunjuk kepada kuasa yang bekerja. Tuhan mau bekerja dalam hidup kita, tapi Tuhan juga tidak pernah memaksa. Ada waktu Tuhan ingin bekerja dalam hidup kita, tetapi oleh karena pergumulan hidup, kita tidak mau luaskan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Apakah Tuhan tidak akan bekerja lagi? Tetap Dia beri kasih kesempatan kepada kita. Kesempatan yang paling umum kita boleh terima dari Tuhan kalau kita masih bisa bernafas.
Orang yang bernafas adalah orang yang masih berkesempatan. Tuhan kasih kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan kesempatan untuk tetap menikmati janji Tuhan di dalam hidup. Jadi poin yang paling utama, bagaimana kuasa yang bekerja. Yang pertama seperti dinamo, kekuatan yang membangkitkan. Saudara tahu dinamo menghasilkan energi. Saudara tahu dinamo dia bisa menghasilkan listrik. Kekuatan yang luar biasa dari sebuah aliran listrik yang ada. Bagaimana dinamik ketika dia bekerja, ada kekuatan untuk menghancurkan. Tidak ada perkara yang tidak dapat dihancurkan ketika satu dinamit saudara-saudara dipasang kepada satu titik-titik. Biasa di tambang saudara ada titik-titik yang keras saudara, yang memang diledakkan dengan dinamit saudara. Di hari pertama kemarin saya menjelaskan, saya sempat melihat video di YouTube bagaimana ledakan-ledakan dinamit yang ditaruh di tambang saudara, menghasilkan ledakan yang luar biasa dan menjadi puing-puing. Tidak ada perkara yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Dan dikatakan dinamika adalah kekuatan yang bertumbuh. Bagaimana kita memang saudara-saudara, kita bukan untuk kita bisa bertumbuh kuat iman, harap dan kasih kita, memang hanya dapat dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus yang memang menolong kita. Roh Kudus mampu memberikan pertumbuhan yang maksimal, memberikan nilai ketaatan yang semakin bertambah di dalam hidup kita, sehingga kita bukan lagi menjadi anak-anak tetapi menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Endingnya saudara, bagaimana kita menjadi pribadi yang sempurna, disempurnakan. Roh Kudus telah dimeteraikan dalam Efesus tadi, dan kita akan menikmati kepenuhan selanjutnya apa yang Tuhan janjikan saudara. Dan itu bekerja terus di dalam hidup kita. Kemudian kita membaca ayat bagaimana Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata turun menggunakan kalimat diperlengkapi. Look, diselimuti, dipakaikan atau mengenakan pakaian saudara. Dan kita akan dapatkan satu arti bagaimana Roh Kudus benar-benar membungkus kehidupan kita. Saudara ingat bagaimana masa COVID kemarin saudara, tutup semua agar supaya apa saudara? Petugas medis dia pakai perlengkapan medis standar COVID saudara, sekalipun berada di tengah-tengah orang yang sakit COVID saudara. Berani saja saudara, karena sudah pakai pakaian khusus. Jadi tidak ada celah lagi untuk bisa terjangkiti dengan virus pada masa ini. Demikian juga dengan kuasa Roh Kudus, dia mampu untuk membungkus kehidupan kita, benar-benar menguasai seluruh kehidupan kita, dan kita berada di dalam kesempurnaan untuk kita boleh siap masuk di dalam kerajaan surga yang tinggal kekal. Dan kita, kedagingan kita itu hanya akan tinggal di bumi sekarang, dan tubuh kemuliaan kita yang disempurnakan oleh peran kuasa Roh Kudus yang akan menikmati surga yang tinggal kekal. Saya percaya kita semua mampu ditolong oleh Tuhan untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan surga yang tinggal kekal. Saudara mau selalu buka hati Roh Kudus. Ada amin saudara. Dan kita percaya Tuhan katakan ketika Roh Kudus dia turun dalam kehidupan kita sekarang, dia akan menjadi satu pribadi yang mampu bekerja maksimal di dalam kehidupan kita setiap hari secara kontinu. Mari saudara, kita lembutkan hati kita. Kalau Kudus ingatkan apa yang harus kita lakukan.
kita bisa melihat ciri-ciri awal tadi, bagaimana kita dibawa terus untuk memuliakan, bagaimana kita dibawa terus untuk kita menghasilkan buah-buah, bagaimana peran Roh Kudus yang akan mampu mengingatkan kita untuk kita mengalahkan kita ini, dan peran Roh Kudus untuk kita bisa memaksimalkan ketika Tuhan percayakan ada karunia Roh Kudus yang Tuhan beri kepada kita. Kita boleh pakai untuk memuliakan Tuhan. Karunia dalam pelayanan, karunia dalam berbahasa, karunia marifat, dan lain sebagainya, saudara. Biarlah semua kita boleh pakai untuk hormat dan kemuliaan nama daripada Tuhan. Kasihilah Tuhan secara maksimal, dan kita juga harus mengasihi sesama secara maksimal. Kiranya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup Rohmu yang hidup penuhiku, jiwaku tenang bersamamu. Haleluya. Mari saudara, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita bukakan diri kita. Dia yang bekerja secara maksimal di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Haleluya. Kau hadir seluruh hidupku, biarkanmu menegakkan hati, buka hati bersamamu, berserah penuh di hadiratmu. Kau hadir seluruh hidupku, saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, apapun mampu Dia kerjakan, apapun mampu Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita pernah mengecewakan Tuhan, ketika mungkin kita pernah mendukakan Roh Kudus dengan kita tidak mau taat sepenuhnya kepada Tuhan, saatnya kita minta ampun kepada Tuhan, dan kita kembali buka hati kita. Biarkan Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kita, semakin menyempurnakan kehidupan kita. Dan kita percaya ketika kita menikmati kuasa Roh Kudus bekerja memenuhi kehidupan kita, kita akan menikmati bagaimana ada berbagai macam manifestasi kuasa Roh Kudus yang akan boleh kita pakai untuk hormat dan kemuliaan nama daripada Tuhan. Berikan pujian ini, dan kita percaya kita akan menikmati pemulihan yang daripada Tuhan. Buka hati untuk jamaah
negara yang mustahil jamah sama pikiran kami ubahkan jadikan kami baru pulihkan yang sakit Tuhan sembuhkan yang lemah Tuhan kuatkan yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus buka hati Mama menyerahkan dalam tangan Tuhan setiap jemaat tanpa terkecuali dari kepala keluarga bapak-bapak ibu-ibu saudara baik yang hadir yang tidak hadir dimanapun mereka ada kiranya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Tuhan bekerja di tengah-tengah umat-umat di dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kuatkan selalu mereka kuatkan selalu umat-umat ini untuk tetap bertahan sampai kesudahan akhir zaman di dalam nama Tuhan Yesus jadilah kuat di dalam nama Tuhan Yesus haleluya doa sesuai firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Yusuf. Buka hati nanti Bapak Daud Sugiono bawa di dalam doa sesuai Bapa di dalam kerajaan surga, kita bersyukur Tuhan kami datang kepada untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Setiap saat kami merindukan hamba-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu tanpa kuasa-Mu, tanpa Roh-Mu yang ada di dalam kehidupan kami, kami tidak sanggup berdiri, kami tidak sanggup Tuhan. Kami tahu hanya kekuatan Roh-Mu yang memampukan kami untuk memandang salib Yesus di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Kau selalu bekerja setiap saat. Roh-Mu selalu melingkupi kami Tuhan. Roh-Mu yang selalu memimpin hidup kami Tuhan. Roh-Mu yang selalu mengurapi hidup kami Tuhan. Supaya hidup kami layak dan kebahagiaan. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang sedang menangkut kebenaran firman. Sebenarnya kami akan memberikan orang persembahan Tuhan. Berkati kami semua yang mempelajari kami percaya Tuhan. Berkati membalas kami Yesus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Di mana firman Tuhan sudah tertuang di dalam kehidupan
kita biar kiranya firman Tuhan bisa tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik lagi yang kita berikan kepada Tuhan. Kita imani bahwasanya setiap pemberian kita akan diberkati kembali berlipat-lipat kali ganda. Kita angkat ujian kita. Sungguh ini telah diurus. Yang pertama di sebelah kiri saya dan selanjutnya di tengah dan diikuti yang disambut Tuhan. Setelah hidupku telah diterus, wacana yang tulus, setelah hidupku telah diriku lagi. Yang ku Terpuji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan ibadah sepanjang minggu yang akan datang. Kepada sekretaris gereja kami persilakan. Haleluya, firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan yang sudah telah hari ini. Pujian penyembahan kita akan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, teman-teman. Sepanjang minggu yang berjalan dan beberapa kegiatan yang diundur seperti kegiatan pelayanan kaum pria diundur minggu depan, nanti akan diundur hari Minggu. Puji nama Tuhan. Dalam rangkaian masih doa 10 malam untuk sebentar malam bulan keempat jam 7 malam. Durasinya 1 jam untuk belanja doa muda yang melayani Bapak Taufik Rumahya dan pelayan musik Bapak Solomon.
untuk hari Senin malam, hari yang kelima, pelayanan akan dilayani oleh Ibu Karma Rijal yang musik tetap. Hari Selasa, hari yang ke-6 untuk 10 malam, pelayanan akan dilayani oleh Bapak Tomonto. Pada hari Rabu, pelayanan 10 malam, hari yang ke-7 akan dilayani oleh Ibu Andarani Kodo. Pada hari Kamis, malam yang ke-8, pelayanan akan dilayani oleh Bapak Aldi Besik. Pada hari Jumat, pelayanan 10 malam, hari yang ke-9 akan dilayani oleh Ibu Rita Manobo. Dan pada hari Sabtu yang terakhir dirangkaikan dengan di perjalanan kasih, nanti pendahara gereja mendapatkan konsumsi, dan mungkin kalau ada ibu-ibu yang tergerak hatinya untuk membawa konsumsi, silakan yang ringan-ringan saja. Terima Tuhan, dan doa untuk pelayanan pada hari yang ke-10, doa terakhir, pelayanan akan dilayani Ibu Gembala Senior. Terima Tuhan. Dan untuk ibadah raya pada hari Minggu jam 9 pagi, pelayanan akan dilayani oleh Bapak Yusak Manopo. Pelayanan singers, Saudara Fius dan Saudara Julio. Pelayanan tamborin, tim tamborin. Pelayanan musik, tim musik. Dan yang bertugas di sini, Saudara Alvin. Dan kurang lebihnya jam 9:30 pagi di ruangan sekolah yang ada, pelayanan untuk Ibu Jian, Ibu Berni, dan pelayanan fenomena Ibu Kusinadi. Dan atas nama Kepala Sidang dan seluruh sidang jemaat pemuda, menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Budianus pada tanggal 15 Mei dengan 58 tahun sebagai Kasih Muda. Dan saya akan bacakan kepada keuangan gereja yang ada pemasukan saja ya, cuma Tuhan, karena minggu lalu sudah bacakan saldo dari wadah-wadah yang ada. Untuk dana anak sekolah minggu yang ada, saldo lalu Rp2.330.382, pemasukan Rp74.000, pengeluaran Rp520.000 untuk belanja Senin Pasca dan orek 1 dos. Saldo terakhir Rp1.884.382. Pelayanan musik saldo lalu Rp1.628.000, pemasukan Rp214.000, pengeluaran tidak ada. Saldo terakhir Rp1.842. Pelayanan tamborin dana sosial saldo lalu Rp2.812.000, pemasukan tidak ada, pengeluaran Rp250.000 untuk Ibu Marian yang dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu. Saldo terakhir Rp2.562.000. Kas gereja saldo lalu Rp10.138.645, pemasukan Rp213.000, pengeluaran Rp725.000 untuk pembayaran listrik. Saldo terakhir Rp9.426.645. Dengan Tuhan, dan saya beritahukan untuk pemegang kas bahkan juga bendahara, tolong pembukuannya diatur sedemikian rupa supaya pembukuannya yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan saya bisa ajukan jempol untuk kompri yang ada ya. Selesai ada masukan langsung ditandatangani oleh ketuanya ya, puji nama Tuhan ya, patut dicontohi. Jadi untuk pengurus-pengurus keuangan yang ada, baik dari wadah-wadah anak sekolah minggu, remaja muda dan seterusnya, tolong pembukuan keuangannya tolong diperhatikan dan diatur sedemikian rupa. Ini semua untuk pertanggungjawaban bukan hanya kepada manusia, tetapi terlebih kepada Tuhan ya. Dan supaya tahu pengeluaran untuk apa-apa dan pemasukan dari mana. Puji nama Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada, dan
pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kepala untuk ada tambahan pengumuman sekaligus untuk kepada kita pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati untuk pengumuman yang sudah disampaikan oleh Sekretaris Gereja. Jadi sebelum rangkaian kegiatan jadwal kita nanti mulai pada minggu depan, saudara. Dan tetap semangat dalam mengiring Tuhan dan dalam terlibatan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara. Jadi baik saya sebagai kepala, jemaat Tuhan sebagai wadah-wadah, sama saudara, kita bekerja untuk Tuhan. Dan saya juga sama statusnya kepala, tapi ya fokus juga pekerjaan ini untuk Tuhan, saudara. Jadi biarlah semua kita bisa kembalikan untuk Tuhan, saudara. Tuhan memberkati, kita tetap boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain dan bekerja sama dan saling berkoordinasi, dan kiranya Tuhan akan selalu menolong kita semua. Di hari Minggu yang akan datang, saudara, direncanakan ada tamu, saudara, karena saya dihubungi oleh Bapak Kepala yang ada di Gorobot dari Pendeta Boy. Ibu Kepala menghubungi saya kalau apa bisa ada tamu yang akan melayani di tempat ini, saudara. Saya bilang bisa, kalau sudah direferensikan berarti bisa. Jadi minggu yang akan datang kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta, saya lupa namanya saudara, tapi ada dari Bitung, saudara, dari Bitung, saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan akhiri ibadah. Dan saya mengundang yang berkali ulang tahun Bapak Dewius. Tidak ada. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri, kita nyanyikan satu pujian, betapa hebat kuasanya bagi kita. Kuasanya bagi kita, dengan kekuatan
bagi setiap jemaatmu dalam pelayanan di tempat ini, ya Tuhan. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Akan terus menjaga umat-Mu. Menolong, memberkati, menyertai, dan setiap langkah perjalanan hidup. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur untuk ibadah yang telah terlaksana pada hari ini, ya Tuhan. Baik ibadah umum, bahkan ibadah anak-anak, ya Tuhan. Kami pulang dengan segala berkat pertolongan, berkat ibadah, dan kami pulang dengan segala kepenuhan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Sertai perjalanan kami yang akan pulang ke rumah kami masing-masing, baik berjalan kaki, berkendaraan, ibadah dengan keadaan selamat dan diberkati oleh Tuhan. Semua yang sudah hadir, Tuhan berkati. Bahkan yang sudah melayani Tuhan dalam pelayanan ibadah umum, ibadah anak-anak, Tuhan terus pakai semuanya, semakin terlengkapi dengan kuasa daripada Tuhan. Dan mereka tetap semangat, tetap bergairah, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih rangkaian kegiatan doa yang masih berlanjut, ya Tuhan, setiap malam. Mari Tuhan sertai semuanya umat-umat Tuhan yang hadir, yang melayani. Dan kami percaya bahwa berkat-berkat daripada ibadah yang kami lakukan, jasmani sangat terlebih berkat rohani, akan semakin tercurah di dalam kehidupan kami, yang akan semakin menjadikan kami kuat dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah pada saat ini, dan kami pulang dengan segala pertolongan daripada Tuhan. Kami terima berkat dan kami mengangkat kedua tangan kami dalam doa kami bersama-sama pada saat ini. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah oleh Tuhan setiap tugas, usaha, pekerjaan, dan mata pencaharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati ketika kami bangun di pagi hari, melakukan berbagai kegiatan aktivitas kami, perjalanan kami sepanjang hari. Dan juga Tuhan memberkati pada saat kami beristirahat di malam hari. Diberkatilah oleh Tuhan pada saat kami keluar bahkan masuk rumah kami. Tuhan memberkati segala kebutuhan hidup kami. Apa yang kami makan, minum, pakai, keuangan masa depan kami. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, stamina kami. Tuhan memberkati segala aktivitas jasmani rohani. Ada kemajuan, ada peningkatan, ada terobosan baru yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberkati tanah, hasil tanah yang kami garap dan kami olah. Tuhan memberkati kandungan, buah kandungan kami semua diberikan kesuburan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami, ya Tuhan. Tuhan bukan hanya mengangkat kami menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Tuhan memberkati instansi, wadah, organisasi di mana kami bernaung dan beraktivitas. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Turunlah rahmat, berkat, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pemberkataan, serta kepenuhan daripada kuasa Allah Roh Kudus memberkati dan mengurapi kami semua. Roh Kudus akan menolong dan menyertai dalam setiap langkah perjalanan hidup kami, mulai pada saat siang hari ini, besok seterusnya, sampai selama-lamanya. Tuhan datang untuk menjemput hidup kami, untuk kami dapat masuk dan menikmati surga yang tidak kekal bersama-sama dengan Engkau.
Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah pada saat siang hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu